Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi saraf sensorik dan motorik. Yang pertama, saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Fungsi saraf sensorik secara umum adalah membuat kita bisa melihat, mendengar, mengenal bau, dan yang tak kalah penting, merasakan sesuatu secara fisik. Fungsi merasakan ini tergolong dalam sistem somatosensorik. Sistem sensorik atau panca indera bekerja spesifik dalam mendeteksi rangsang tertentu. Sebagai contoh, mata hanya bisa menangkap rangsang cahaya dan warna, sedangkan telinga hanya bisa mendeteksi suara. Namun, terkadang ada orang yang bisa merasakan rangsang tertentu, padahal stimulus yang diterimanya bukan ditunjukkan untuk indera tersebut. Kondisi ini disebut sinestesia. Fungsi saraf sensorik pada sistem somatosensorik secara umum adalah untuk merasakan rangsang sentuhan, suhu, dan rasa nyeri. Lebih spesifiknya, sistem saraf ini bisa membuat kita merasakan sentuhan halus dan kasar, getaran, tekanan, serta gerakan dan perubahan posisi tubuh. Selanjutnya, saraf motorik. Saraf motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otot. Fungsinya sendiri sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan tertentu. Sistem kerja saraf motorik manusia memungkinkan tubuh melakukan berbagai aktivitas gerak tubuh. Sistem saraf motorik manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari sekumpulan saraf yang menghubungkan saraf pusat ke sistem muskuloskeletal yang meliputi otot, tulang, dan sendi. Sistem saraf motorik juga terhubung dengan saraf sensorik, sehingga memungkinkan tubuh manusia untuk membentuk gerakan refleks sebagai respon pertahanan tubuh terhadap sesuatu yang berbahaya. Sistem saraf motorik, baik saraf pusat maupun saraf tepi, saling bekerja sama dalam meneruskan rangsang dari otak ke otot agar terjadi suatu gerakan tubuh, seperti berjalan, duduk, berdiri, bernapas, dan menulis. Contoh perilaku yang dipengaruhi oleh saraf sensorik dan motorik, yaitu gerak refleks. Saat tanpa sengaja, jari tanganmu tertusuk oleh duri landak. Stimulus yang terdeteksi diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik. Sinyal diteruskan ke sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik. Sinyal respon dari saraf penghubung dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Dan terakhir, otot disek efektor organ berkontraksi menjauhkan tangan dari sumber rasa sakit. Selanjutnya, gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Contoh gerakannya adalah ketika memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Gerak sadar ini dipengaruhi oleh saraf motorik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.